Oke, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi otot. Otot diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, menurut warnanya. Yang kedua, lokasinya. Yang ketiga, berdasarkan cara mereka dikendalikan oleh sistem saraf. Yang keempat, menurut asal embrioniknya. Yang kelima, berdasarkan penampilan mikroskopis umum mereka. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang otot skeletal. Skeletal dikemas dengan myofibrils dan sepertinya memiliki pita silang atau striasasi yang dihasilkan dari struktur dasarnya. Sel otot multinukleat dengan banyak nukleus tersebar di seluruh sitoplasma. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang otot kardiak. Otot kardiak yang terjadi di hati, polanya pita, bersifat volunteer, pendek, mononukleat, sering disatukan dan bergabung ke yang lainnya dengan disintegrasi yang berbeda menjadi lembaran. Dapat berkontraksi secara spontan dan berirama tanpa perangsangan dari luar. Oke, otot halus. Otot halus hampir seluruhnya berkaitan dengan fungsi visceral, saluran pencernaan, pembuluh darah, paru-paru sehingga merupakan jenis otot visceral juga. Aktivitas otot polos ini dikendalikan secara volunteer, berbentuk mononukleat, pendek dan fusiform. Struktur otot skeletal. Jika kita melihat dengan mata telanjang yang digunakan di bawah mikroskopis rendah, sebuah organ berlendir yang terlihat seperti tali compang-camping. Bagian yang berdaging dari organ otot adalah perutnya atau gester. Dibungkus ringan terlebih dahulu oleh lapisan jaringan ikat endomysium. Kelompok sel otot dibungkus dalam perimysium. Seluruh organ otot dikelilingi oleh lapisan luar jaringan ikat epimysium. Tendon. Tendon merupakan komponen-komponen penghubung organ otot yang membentuk ikatan seperti tulang pada tulang. Tendon yang ditarik keluar menjadi lembaran tipis jaringan ikat yang keras dan tipis adalah aponeurosis. Dasar kontraksi otot itu ada dua. Yang pertama, otot istirahat dan aktif. Dua, mekanisme kontraksi molekuler. Selanjutnya, fungsi otot. Yang pertama, serat otot. Ketegangan yang dihasilkan oleh serat otot tertentu tidak kontan, tetapi tergantung pada panjang otot yang tetap ketika distimulasi. Ketika serat otot difiksasi dalam posisi memanjang, filamen menjadi tumpang tindih sangat sedikit. Beberapa berbentuk jembatan silang dan tensi menjadi rendah. Bagian-bagian serat otot ada dua. Yang pertama warna, yang kedua tonik dan twitch fibers. Warna otot yang terbuat dari serat merah cenderung sangat vaskularisasi dan kaya akan mioglobin. Dan juga otot merah, otot yang berwarna merah tahan terhadap kelelahan. Serat tonik berkontraksi relatif lambat dan menghasilkan gaya rendah, tetapi mereka dapat mempertahankan kontraksi untuk periode waktu yang lama. Serat berkedut itu ada dua. Yang pertama serat berkedut lambat dan yang kedua serat berkedut cepat. Kedutan ini berbeda dalam ketahanan mereka terhadap kelelahan selama latihan. Nah, selanjutnya organ dan serat otot itu ada tiga. Yang pertama generasi kekuatan otot keseluruhan, yang kedua kurva panjang ketegangan untuk seluruh otot, yang ketiga kekuatan bertingkat. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai luas penampang pada otot. Gaya maksimum yang dihasilkan oleh otot sebanding dengan total luas penampang semua miofibrilnya. Dan area penampang otot yang tegak lurus terhadap sumbu longitudinal di bagian paling tebal, itulah penampang morfologinya. Nah, penampang fisiologis dari otot ini merupakan area di mana penampangnya itu terdiri dari serat di otot yang tegak lurus terhadap sumbu longitudinal. Dan semakin banyak serat yang hadir, semakin besar ketegangan dan gaya maksimum yang dihasilkan. Selanjutnya ada orientasi serat, yaitu ada otot paralel dan otot menyirip. Otot paralel itu merupakan di mana ada semua serat berada di sepanjang garis ketegangan yang dihasilkan, dan namanya itu disebut dengan paralel, yaitu di mana satu sama lain. Yang kedua itu ada otot menyirip. Otot menyirip itu memiliki serat yang dimiringkan ke garis kekuatan yang dihasilkan dan akan dimasukkan dalam tendon. Umumnya yang menerima serat otot ini adalah cenderung. Lalu, dalam volume tertentu, otot menyirip itu memiliki serat yang lebih pendek tetapi lebih banyak daripada otot paralel. Dan sifat yang berbeda dari otot paralel dan menyirip itu tidak timbul dari perbedaan dalam mekanisme kontraksi pada tingkat molekulernya. Selanjutnya adalah kecepatan shortening. Faktor-faktor yang sama seperti serat fisiologi dan sudut dimension, kecepatan pemendekan absolut ini lebih besar pada otot yang panjangnya daripada otot yang lebih pendek, sehingga semakin lama otot, semakin besar kecepatan penyisipannya.
Lalu selanjutnya ada jarak dari shortening. Nah, jarak absolut ini di mana kontraksi otot lebih besar untuk otot panjang daripada otot pendek, sehingga kecepatannya ini konsekuensinya dari adiktif rantai sarkomernya. Ketika sarkomer individu itu lebih pendek, jaraknya itu nanti akan ditambahkan ke sarkomer yang berdampingan dalam seri, dan efek adiktif lebih besar pada otot panjang daripada otot pendek. Akibatnya penyisipan otot yang dipindahkan jarak jauhnya lebih besar dari penyisipan otot pendek. Selanjutnya adalah sistem otot pengungkit. Nah, otot proksimal yang dimaksudkan menggunakan lebih sedikit energi dan memberikan desain yang lebih ekonomis untuk memutar segmen tungkai selama gerakan. Selanjutnya ada tinjauan mekanik otot. Nah, semua kontraksi otot pada dasarnya didasarkan pada mekanisme geser filamen. Pembentukan lintas silang antara molekulnya itu terutama pada aktin dan miosinnya. Sebagai jembatan silang yang terbentuk, mereka akan meluncur melewati satu sama lain untuk mempersingkat sarkomer yang secara kolektif dapat memperpendek serat otot. Nah, perubahan dalam kinerja dan fungsi ini disebabkan oleh perubahan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, bukan oleh perubahan dalam mekanisme geser filamen dasarnya. Nah, sistemnya ini bergerak dan dengan urutan aksi otot relatif satu sama lain. Selanjutnya adalah tindakan otot. Otot dapat bertindak secara independen, simultan, atau berurutan untuk menghasilkan pola motorik kompleks yang mengontrol sistem kerangka. Otot yang bertindak bersama untuk gerak menghasilkan arah umum yang sama secara sinergis, dan otot-otot ini akan menghasilkan gerakan-gerakan yang berlawanan yang bersifat antagonis. Selanjutnya ada fleksi dan ekstensi yang berlaku terutama untuk anggota badan. Ada fleksor yaitu untuk membengkokkan satu bagian relatif terhadap yang lain tentang sambungan. Lalu ada ekstensor yang meluruskan bagian, misalnya meluruskan lutut. Lalu ada aduksi dan abduksi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan gerakan anggota tubuh relatif terhadap tubuh. Lalu ada kesamaan fungsional. Nah, fungsi yang sama dari dua otot ini diasumsikan mewakili retensi pola leluhur yang sama. Kriteria ini juga bisa menyesatkan terkadang. Lalu contohnya seperti depresor mandibular, di mana gerakan membuka rahang bawah pada reptil yang memiliki perut tunggal. Pada mamalia, layanan ini digastrik dalam fungsi yang kira-kira sama, tetapi memiliki dua perut, karenanya dikatakan didan gastrik, dan bagian-bagiannya muncul dari sumber embrionik yang terpisah. Saraf-saraf, karena tampaknya ada beberapa filogenetik permanen antara otot dan suplai sarafnya. Contohnya itu pada mamalia, diafragma toraks posterior itu mungkin diharapkan dipersarafi oleh saraf toraks posterior terdekat. Nah, alih-alih ia dipersarafi oleh saraf serviks yang muncul di anterior dekat kepala. Lalu asal otot embrionik. Mesenkim yaitu suatu konfederasi sel yang menjadi tersebar di seluruh tubuh embrio. Contohnya itu otot halus pada dinding pembuluh darah dan beberapa viscera muncul dari mesenkim. Lalu yang kedua ada sumber otot kedua dalam mencocokkan hipomer. Sebagai hipomer menjadi berbeda dari sisa mesoderm tubuh, dinding medialnya atau splanchni. Contohnya itu merangkul usus dan berdiferensiasi menjadi lapisan otot polos, saluran pencernaan dan turunannya. Lalu yang terakhir ada parksial mesoderm, yaitu dari mana otot yang paling sering berkembang pada kerangka. Perkenalkan, nama saya Gracia Valentina Hutogao dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparatif anatomi. Di mana komparatif anatomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada postcranial musculature, yang kedua ada cranial musculature. Di mana postcranial musculature itu dibagi dua, yaitu ada axial musculature, yang baru ada appendicular musculature. Nah, bagian cranial musculature itu ada branchiomeric musculature dan hypobranchial musculature. Yang pertama otot postcranial. Yang otot postcranial itu ada bagiannya, yang pertama ada otot-otot aksial. Otot-otot aksial itu ada tiga pada hiu. Yang pertama epaksial dan hipaksial otot, yang kedua ada dinding tubuh otot. Nah, bagian kedua itu ada amfibi. Amfibi itu ada epaksial melintang di atas proses dan hipaksial sepanjang tubuh dinding layar. Yang ketiga ada mamalia. Epaksial dibagi lagi, hipaksial lebih kompleks. Ini gambar otot-otot vertebrata. Ada shark, salamander, dan sphenodon. Oke, kita lanjut ke kelompok otot abdominal atau amniotes. Yang pertama ada epaksial, transversospinaceal, longissimus, iliocostalis. Yang kedua ada hipasial, yang
pertama itu ada dorsomedial, bagian lateral dan perut. Yang kedua ada lateral eksternal miring, internal miring, dan melintang abdominus. Yang ketiga ada ventral dubur abdominus. Sampingnya ada gambarnya ya. Oke, kita lanjut ke otot epaksial dan hipaksial amniotes. Ini ada gambar pada bahu ya. Ya, ada pada bahu, ada epaksial, bagian-bagian epaksial dan hipaksialnya. Oke, kita lanjut ke otot apendikular. Ini tadi masih bagian postcranial musculature ya. Nah, terkait dengan tungkai dan gerindra tungkai berasal dari umum myotomik, obat-obat belalai, obat-obat anggota badan berasal dari myomeres di vertebrata bawah, misalnya hiu. Karena proses seperti ini, jari yang dipasangkan memanjang dari ujung ventral myomer menjadi mesenkin sirup embrionik. Kondisi tetrapod, massa otot berkembang sebagai kondensasi dari mesenkin kuncup tungkai, bukan dari mesomer proses. Mesenkin tungkai tunas berasal dari somites, sehingga mereka juga memiliki devirasi embrionik dari myotom. Kontribusi dari aksial brachiomeric otot-otot terjadi pada otot-otot dada. Nah, ini ada gambar dari branchiomeric dan otot-otot bahu. Branchiomeric otot dikaitkan dengan operasi insang hiu, menjadi terkait dengan otot wajah, rahang, dan bahu di tetrapod. Nah, otot-otot apendikular. Pada kondisi ikan, dua massa otot yang berlawanan yang menutupi permukaan punggung dan perut dari korset ke pangkal sirip, di mana otot punggung berfungsi mengangkat sirip dan otot perut berfungsi menekan sirip. Otot-otot apendikular digunakan untuk tujuan kemudi. Kekuatan otot aksial gerak-gerak saat berenang. Forelimb dan kaki belakang otot-otot serupa pada ikan. Pertama, otot-otot masa depan dan kaki belakang berbeda dalam tetrapoda. Kedua, otot dada dan korset dada dari 4 sumber yang membentuk otot sling yang bertindak untuk mendukung daerah anterior tubuh. Yang pertama itu tubuh yang didukungnya ada anggota badan punggung. Yang kedua ada anggota bagian perut. Yang ketiga itu ada aksial dan yang keempat itu ada branchiomeric, kelompok trapezius dan mastoid. Kridal panggul padat menyatu ke kolom tulang belakang sehingga tidak ada selempang otot yang hadir di sana. Nah, di sini ada gambar di mana tadi dikatakan membentuk 4 sumber membentuk otot sling. Ini ada trapezius, rhomboideus, serratus ventralis, pectoralis, di mana yang keempat itu membentuk muscular sling pada gambar ini. Kita lanjut ke tren evolusi umum. Otot-otot apendikular adalah penting, kecil, dan volume pada ikan mengoperasikan sirip, tetapi menjadi dominan di dalam tetrapoda, di mana anggota badan bergantung atas penggerak. Kedua itu tidak hanya meningkatkan ukuran dan volume otot apendikular, tetapi kompleksitasnya jauh lebih besar, memungkinkan gerakan yang jauh lebih halus. Itu adalah tren evolusi apendikular. Nah, setelah kita mengetahui tadi tren evolusi apendikular itu, kita dapat mengetahui homologi tentang otot. Mengingat tren evolusi umum dalam otot-otot yang berbeda akan membantu dalam memahami homologi. Yang pertama ada aksial aksial yaitu ukuran berkurang tetapi peningkatan subdivisi dan pengurangan segmentasi pada vertebrata tingkat lanjut. Yang kedua ada apendikular, peningkatan ukuran, volume, kompleksitas saat mereka menjadi otot penggerak. Yang ketiga ada branchiomeric dan hipobranchial, yaitu kehilangan hubungan dengan insang untuk menjadi otot wajah, rahang, bahu, atau menggerak. Demikian yang dapat saya presentasikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sistem gerak pada hewan. Jadi, sistem gerak pada hewan ini terbagi menjadi 5 kelompok atau 5 bagian. Yang pertama adalah sistem gerak pada amfibi. Contohnya, sistem gerak pada kodok atau katak. Jadi, pada sistem gerak kodok atau katak ini memiliki segmentasi otot yang lebih ringan atau otot yang masih sederhana pada tubuhnya. Dan pada bagian kaki, seperti yang kita tahu, bahwa biasanya lebih besar di bagian belakang. Kita bertanya-tanya, karena apa? Karena otot segmen kaki bagian belakang memiliki ukuran yang lebih besar, serta kuat.
dan berfungsi untuk kodok atau katak dapat bergerak atau melompat dengan jauh. Yang kedua adalah sistem gerak pada mamalia. Contohnya sistem gerak pada kuda. Jadi, pada sistem gerak kuda ini biasanya berfungsi pada saat berjalan atau berlari, di mana pada saat kuda berjalan atau berlari, secara otomatis bagian kaki kuda akan mendorong atau menekan bagian tanah yang berfungsi untuk dapat menerima dorongan atau penekanan kembali agar tubuh kuda dapat bergerak ke depan pada saat proses berjalan maupun berlari. Yang ketiga adalah sistem gerak pada aves. Contohnya sistem gerak pada burung. Seperti yang kita tahu, burung bergerak menggunakan sayapnya. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang sistem gerak burung. Pada bagian sayap, jadi pada sayap burung ini dibagi menjadi dua untuk proses terbang, yaitu yang pertama adalah musculus pectoralis major dan yang kedua adalah musculus pectoralis minor. Maksudnya apa? Jadi, pada musculus pectoralis major itu berfungsi utamanya adalah menutup sayap. Jadi, pada saat burung terbang, secara otomatis akan ada yang menutup. Disinilah musculus pectoralis major berfungsi. Sedangkan pada saat burung mengangkat atau mengepakkan sayapnya, yang berperan penting dalam proses ini adalah musculus pectoralis minor. Sehingga pada saat terbang, musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor akan bekerja secara aktif dan bergantian. Yang keempat adalah sistem gerak pada reptil. Contohnya sistem gerak pada buaya. Jadi, pada sistem gerak buaya ini memiliki otot yang semakin kompleks atau lebih lengkap, serta gerakan yang dihasilkan atau dilakukan pun lebih rumit dibanding kelompok sebelumnya. Kenapa demikian? Karena buaya sudah dapat melekukkan atau membengkokkan tubuhnya, sehingga otot yang terdapat pada tubuhnya pun semakin kompleks dan semakin rumit dibandingkan kelompok-kelompok yang sebelumnya yang belum dapat melakukan gerakan yang dilakukan oleh buaya pada kelompok reptil tersebut. Yang kelima adalah sistem gerak pada Pisces. Contohnya sistem gerak pada ikan. Jadi, sistem gerak pada ikan ini memiliki sistem muskularis yang hampir sama secara keseluruhan sama dengan kelompok vertebrata dan memiliki otot serta kerangka otot yang kompleks dan memiliki sistem gerak yang lain seperti pada otot polos dan otot jantung. Kesimpulannya adalah yang pertama, otot jaringan mampu menahan mekanika kerja dengan kontraksi jaringan dan sel relaksasi. Yang kedua, otot sel memiliki struktur filamen dalam sitoplasma. Yang ketiga, fungsi sistem otot sebagai alat gerak. Yang keempat, invertebrata memiliki otot yang dibagi menjadi dua. Yang kelima, kontraksi dan relaksasi sangat membutuhkan peran kalsium dan ATP untuk dapat mengoperasikan kerja mereka. Yang keenam, pada manusia memiliki otot yang dapat mengatur tubuh adalah pada kerangka otot,
otot polos, dan otot jantung.